Pastinya luar biasa, Kak. Kakak apa kabar? Aku luar biasa banget, Kak. Baik kabarku. Kakak juga luar biasa. Adik-adik di rumah pasti juga sama dengan kakak di sini ya, luar biasa. Nah, sebelum kita mau bernyanyi memuji Tuhan, kakak mau sapa dulu nih kelas tanggung dan kelas remaja. Kakak mau kelas yang mana nih? Aku kelas remaja, Kak. Kelas remaja. Oke, remaja dulu deh. Kakak Oke. kelas tanggung. Coba kakak sapa dulu anak kelas remaja ya. Selamat pagi anak remaja. Wah, anak remajanya penuh semangat, kakaknya Iya. juga penuh semangat. Harusnya semangat, Kak. Selamat pagi anak remaja. Wah, luar biasa. Kita tanya dulu apa kabarnya kan ya, Kak? Iya, boleh Kak. Apa kabarnya hari ini anak remaja? Luar biasa? Yes, yes, Yes. Oke, sekarang kita ganti anak kelas tanggung ya, Kak. Ya, coba Oke. kita sapa dulu, Anak Kak. kelas tanggung yang sudah siap, boleh lebih semangat lagi ya. Selamat pagi anak kelas tanggung. Luar biasa Anak kelas banget. remaja, Kak. Luar biasa banget Kak suaranya Kak. Kita Coba kita tanya tanya juga kabarnya. apa kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sudah semangat? Nah, karena kita sudah semangat, kita mau bernyanyi dengan hati yang gembira. Kita angkat lagu pujian Hati yang Gembira. Dengan penuh sukacita ya nih. Biar kakak-kakak Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang ya la 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 la, tapi semangatnya datang berikan tulang pasien. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang jalan, tapi semangatnya tetap berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, hatinya gembira Kak? Gembira pasti dong Kak. Oke, adik-adik di rumah pasti gembira kan? Pastinya gembira hatinya Kalau Kak. gembira berarti bahagia nggak Kak? Bahagia banget Kak. Karena hari ini harinya Tuhan, walaupun ibadah kita masih online di rumah masing-masing, kita harus tetap Bahagia. Kita mau angkat lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Dengan penuh semangat. Ya.
Salam juga untuk anak remaja semua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya kabarnya luar biasa ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu harus dalam sukacita dan harus selalu dalam senantiasa dalam kabar yang luar biasa juga. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah hadir di tempat ini Bapa untuk memulai ibadah online kami di pagi hari ini. Berkati segala perjalanan ibadah kami, proses rekaman kami di hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga anak-anak KKR kami yang mendengar, anak tanggung, anak remaja, Tuhan berkati juga, bukakan pintu hati dan pikirannya agar bisa lebih hikmat dalam mengikuti ibadah online ini Bapak. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa awal pertengahan hingga hari beda ini juga Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang beracara atas semua proses ibadah kami di pagi hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Bahan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Semua perhatikan Alkitabnya, Abang akan bacakan. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kukasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Baik-baik, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, anak tanggung dan juga anak remaja, agak berbeda tapi intinya sama aja. Kalau di anak tanggung itu temanya gaya hidup sehat, terus yang di anak remaja itu sehat dalam segala hal. Gaya hidup sehat di anak tanggung dan sehat dalam segala hal, intinya sama aja, artinya berhubungan dengan kesehatan. Sebelum kita masuk ke dalam tema, bacaan kita, bahan Alkitab kita pada pagi hari ini adalah 3 Yohanes. Kalau dia di depan kan ada juga Yohanes saja ya, dia nggak pakai 1 Yohanes, 3 Yohanes gitu. Berarti kalau dia 3 Yohanes, 1 Yohanes begitu, jadi biasanya itu disebut juga dengan surat atau surat Yohanes juga, sama seperti 1 Tesalonika atau 1 Petrus 1 gitu kan, yang lain juga itu namanya surat juga. Jadi surat itu kan surat Paulus, kalau ini surat Yohanes. Nah, jadi biasanya kalau yang namanya berhubungan dengan surat yang terdapat di dalam Alkitab, biasanya itu ditujukan begitu kepada misalnya seperti Efesus misalnya kan. Efesus itu ditulis oleh Paulus juga, dan itu ditujukan untuk jemaat Efesus begitu. Sama dengan 3 Yohanes juga, itu di sini tadi ditujukan kepada komunitas-komunitas yang belum percaya kepada
kepada Yesus sama dengan surat-surat yang lain. Dan biasanya surat-surat ini kan biasanya sama seperti Paulus juga, biasanya ditulis di masa-masa Paulus dalam pembuangan, sama dengan Yohanes juga. Yohanes juga pernah hidup selama hidupnya, di akhir hidupnya begitu, dia hidup di pembuangan juga di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia hidup, diasingkan di situ, dan disitulah dia banyak menulis tentang firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan banyak yang ditulis oleh Yohanes. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini, kalau kita baca dari ayat 1, di sini abang bacakan, tadi nggak ditulis di sini dari ayat 1. Ada abang bacakan dari ayat 1 dulu tadi, seharusnya dibaca dari ayat 1 sih sebenarnya. Dari penatua kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Di sini ada seorang tokoh yang namanya Gaius. Gaius ini sebenarnya pemimpin sebuah aliran atau keyakinan pada zaman itu, tetapi bukan pengikut Yesus. Jadi ada seorang penatua, atau di dalam GBKP itu disebut pertua gitu ya. Pertua itu datang ke tempatnya si Gaius ini, dan Gaius menerimanya dengan sangat baik, Dan akhirnya setelah, kalau kita baca tadi di bagian ayat 3 dan 4, si Gaius ini mendengar semua apa yang dikatakan oleh penatua tadi. Akhirnya si penatua tadi, si Gaius ini tadi, akhirnya dia percaya kepada Yesus. Bahkan pengikut-pengikutnya semua itu bahkan percaya kepada Yesus, bahwa dia tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Nah, sama juga seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kebenaran itu harus disampaikan kepada siapa saja, yang terutama orang-orang yang belum percaya kepada Yesus begitu. Kebenaran itu harus disampaikan, dan di cara penyampaian itu artinya harus ditunjukkan dulu di dalam diri kita juga harus hidup di dalam kebenaran seperti itu. Nah, jadi di ayat 3 di sini, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, artinya dia bersaksi dalam kebenaran karena memang dia hidup juga di dalam kebenaran. Nah, di dalam ayat 4 di sini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Nah, itu yang abang bilang tadi, ketika penatua itu datang tadi ke rumahnya si Gaius itu, ke tempatnya si Gaius, dia mendengar dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh penatua tadi. Nah, jadi bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, jadi akhirnya semua Gaius dan keluarganya juga hidup di dalam kebenaran. Artinya ada sebuah respon baik dari seorang Gaius untuk menerima pemerintahan tentang firman Tuhan itu kepada Gaius. Nah, kita kembali ke dalam tema. Kita balik ke dalam tema. Di sini tadi tentang kalau kita satukan aja, sehat dalam segala hal, atau gaya hidup sehat seperti itu, sehat dalam segala hal. Nah, kalau di zaman abang SD dulu, tahu kalau di rumah sekolah sekarang masih ada ditempel di dindingnya atau tidak, abang nggak tahu kalau sekolah zaman sekarang. Kalau di zaman abang SD dulu di kampung itu ada, nanti dikoreksi kalau kata-katanya salah karena abang juga udah lupa ya. Jadi ada istilahnya mensano in corpore kan, dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Jadi harus ada keseimbangan antara tubuh dan jiwa kita gitu. Jadi kalau hati kita misalnya gembira gitu, itu terpancar juga di dalam tubuh kita secara keseluruhan, terpancar juga di dalam tubuh kita keseluruhan. Kalau kita dalam hati kita sedang bersedih begitu, nggak bisa kita berbohong. Muka kita itu nggak bisa berbohong bahwa kalau kita sedang sedih tapi muka kita gembira gitu, nggak bisa. Nah, itu cuma action yang ada di drama Korea itu kan, yang begitu dia sedih gitu tapi pura-pura ketawa gitu kan, itu cuma action, tapi di dalam sesungguhnya kan nggak seperti itu kan, nggak seperti itu. Jadi makanya ada lagunya, hati yang gembira adalah
obat semangat yang apa katanya, semangat yang patah ya, keringkan tulang ya, semangat yang patah itu keringkan tulang. Nah, jadi harus memang penting untuk menjaga hidup dalam segala sehat dalam segala hal itu. Jadi baik makanan juga. Nah, kita harus konsumsi makanan yang yang sehat, nggak mesti mahal. Yang penting sehat kan, seperti itu. Yang makanan yang sehat biar tubuh kita juga sehat. Kalau tubuh kita sehat, nah kita pun tentu akan semangat. Nah, apa hubungannya dengan keyakinan, dengan ibadah? Apa hubungannya? Tentu kalau tubuh kita kurang sehat, tentu kita pun akan malas untuk mengikuti segala kegiatan dalam Tuhan. Misalnya kalau ada ibadah gitu, kalau kita lemas misalnya, pagi-pagi aja udah malas bangun gitu kan, dengan semangat mengikuti ibadah. Jadi menjaga kesehatan itu memang sangat penting. Dan salah satu, kalau kata-kata banyak orang kan, cara berpikir positif itu adalah bagian dari kesehatan juga. Cara berbicara yang positif kepada orang lain itu juga bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Bahkan banyak sekarang anak-anak muda yang sekarang yang menggeluti profesinya sebagai motivator. Coba, motivator dia cuma hanya memberikan semangat kepada orang, tetapi orang mau membayar, datang untuk mendengar apa yang dia katakan, begitu orang mau membayar, padahal dia hanya cuma berbicara. Coba, itulah pentingnya memberikan sebuah motivasi atau semangat kepada orang lain agar dia tetap. Sama dengan diri kita juga, ketika lawan bicara kita misalnya memberikan sebuah hal yang positif kepada kita atau memberikan respon yang positif, tentu kita juga akan menjadi hidup lebih semangat. Nah, jadi apa hal-hal yang bisa kita jaga misalnya dalam kehidupan kita? Yang pertama dulu, kalau anak-anak sekarang, kalau yang perhatikan, mudah-mudahan di gereja anak-anak remaja atau anak-anak tanggung di sini di Tambun nggak ada ya. Biasanya ada yang anak-anak yang pergi ke dalam kamarnya dikirain tidur, rupanya pakai handset, main game, tidur sampai tengah malam kan. Besok pagi udah susah dibangunin, malas kan. Kalau udah tidurnya kemalaman, besok pagi juga bangunnya susah kan, karena udah kebanyakan main game, matanya udah sayu gitu pagi-pagi kan, susah dibangunin. Akhirnya malas jadi ngikutin ibadah. Nah, akhirnya kebanyakan main juga seperti itu, akhirnya badan jadi capek, malas juga bangun, akhirnya tidak mengerjakan PR dan segala macam. Apalagi seperti sekarang pandemi seperti ini, mengerjakan PR dari rumah, online segala macam kan. Nah, jadi itu penting, karena kalau tidurnya kurang itu salah satu faktor penting dalam kesehatan. Kalau tidurnya nggak beratur, pasti kurang sehat. Kecuali kalau seperti abang-abang guru KKR misalnya, itu kan memang ada yang bekerja malam. Nah, tapi itu pun kalau jiwanya disemangatkan gitu, hatinya disemangatkan, semangat juga. Padahal abang tadi malam pulang jam 12 juga, tapi bukan begadang, tapi karena memang pekerjaan seperti itu. Masih sore, masuknya sore kan, pulangnya malam. Udah sampai di rumah tadi tidur 1:30. Tadi jam berapa? Jam 7:30 abang sudah bangun. Tidurnya nggak cukup karena harus pagi-pagi persiapan untuk ibadah online juga kan, sarapan segala macam. Nah, tapi karena abang semangat gitu, ya tetap aja badannya lumayan fit seperti itu. Jadi itu penting kepada anak-anak KKR kami semua, baik anak tanggung, baik anak remaja, penting untuk menjaga kesehatan itu. Dan salah satunya memang kita juga harus memberikan semangat kepada orang lain. Sebenarnya ketika kita memberikan hal semangat kepada orang lain, sebenarnya kita juga ikut semangat gitu. Daripada misalnya mencela orang misalnya, sebenarnya kita ada merasa bersalah juga kan, setelah kita mencela orang, misalnya meledek, kalau bahasa sini meledek orang gitu kan. Setelah itu kita harus ada masalah juga. Nah, dan abang ingin ada sebuah penelitian yang dilakukan mahasiswa. Jadi penelitiannya sederhana. Ada beberapa mahasiswa, kelompok mahasiswa ini, dia memberikan target kepada satu orang yang sebenarnya dia sehat-sehat saja, tidak ada sakit penyakitnya seperti itu, dan mereka sudah membuat suatu target.
Dan dia berkata seperti ini, ke 10, ada jumlah satu orang itu ada 10 orang, satu kelompok itu. Nanti setiap kita ketemu dengan targetnya misalnya si A, dia bilang begini, setiap nanti kita ketemu sama si A, lo bilang begini, lo sakit ya? Kok badan lo lemes? Kok muka lo pucat? Gitu kan? Dia bilang begitu. Jadi datang si pertama misalnya, si yang yang dalam kelompok tadi, yang pertama dia ketemu sama si A tadi, dia bilang begitu, lo sakit ya? Muka lo kok pucat? Badan lo kan lemes. Terus datang si targetnya si A kan, enggak, gua sehat aja gitu. Baru datang yang kedua, dibilangnya sama juga, lo sakit ya? Muka lo kok pucat? Badan lo kok lemas gitu? Dibilang kayak gitu juga. Enggak, gua sehat-sehat aja. Nah, begitu sampai 10 orang yang bilang begitu, besok paginya si targetnya tadi sakit. Coba. Nah, itulah daya pikir itu, memang cara berpikir itu memang penting. Misalnya kalau adik-adik hujan-hujan misalnya, pulang-pulang anak-anak kan anak-anak sini suka nggak hujan-hujan. Kalau abang dulu di kampung, kalau datang hujan bisa hujan-hujanan sekalian. Kalau abang di kampung. Nah, kalau anak-anak sini mungkin nggak ada. Tapi kalau misalnya ada anak-anak hujan-hujan misalnya pulang, kalau dia selalu berpikir saya sakit, sebenarnya sakit nih kena hujan. Nah, kemungkinan besar dia kan sakit. Jadi cara berpikir demikian juga. Makanya kalau kita kan di JBKP ini, ketika ada grup-grup WA, misalnya ada yang lagi sedang sakit atau ada yang sedang kemalangan, biasanya kan orang-orang tua kita memberikan semangat kan. Karena itu memang adalah sebagian dari obat juga, cara jaya hidup sehat juga, memberikan semangat kepada orang lain. Nah, yang paling penting dari semua itu memang ada hal-hal yang seperti abang bilang tadi. Tidur memang harus dijaga, pola makan. Biasanya anak-anak sekarang kan kalau main sampai lupa makan, akhirnya mah, asam lambung. Makanya anak-anak zaman sekarang yang masih muda-muda aja, yang teman-teman abang kerja juga, yang kelahirannya sudah di sini, yang masih muda-muda, ada yang sakit mah, ada yang sakit lambung. Kenapa? Karena udah kadang-kadang lupa makan karena kebanyakan main. Apalagi seperti abang bilang tadi, main game bisa kadang-kadang lupa makan. Nah, jadi intinya pada pagi hari ini, bagaimana kita hidup sehat, hidup sehat. Nah, salah satunya seperti abang bilang tadi, tidur, pola makan, nah seperti itu. Terus, hubungannya seperti abang bilang tadi, hubungannya dengan firman Tuhan apa? Kalau kita sehat, tentu kita akan semangat mengikuti segala kegiatan-kegiatan di dalam rumah Tuhan, seperti ibadah online misalnya. Kita semangat kalau kita sehat karena badan kita fit, kita semangat untuk mengikutinya. Nah, sama seperti Gayus tadi, ketika datang penatua ke rumahnya misalnya, dia sangat menerimanya dengan baik, dia welcome dengan penatua itu, dan akhirnya dia percaya juga kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, bahkan keluarganya sampai pengikutnya juga dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, inilah mungkin sebelum abang tutup, kita masuk dulu ke ayat hafalan kita. Ayat hafalannya sama, itu anak tanggung, anak remaja, itu sama. Diambil dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat yang 22. Nah, kita buka sama-sama. Amsal 17 ayat yang 22. Ini yang abang bilang tadi, hati yang gembira adalah obat, yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Abang ulangi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Nah, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, anak tanggung dan juga anak remaja. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita tutup dulu firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa, kami telah berbagi firman Tuhan di pagi hari ini. Sebagian daripada firman-Mu telah kami bagikan kepada anak-anak KKR kami. Semoga firman Tuhan yang anak-anak kami dengar bisa bertumbuh di dalam pribadi mereka masing-masing Bapa, bisa menjadi berkat
bagaimana Tuhan mengajarkan kami di pagi hari ini tentang gaya hidup sehat di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup dalam kesehatan dan kami selalu hidup di dalam kebenaran. Ibadah kami ini juga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semoga firman Tuhan selalu bertumbuh di dalam pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Isekin kami enda oba. Dedek. Persembahan. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita semua dan sekalian juga nanti doa persembahan, kita doa syafaat juga. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah sampai di penghujung ibadah kami di pagi hari ini. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan Bapa untuk pemberitaan berita tentang firman Tuhan, agar bisa berkembang luas Bapa, agar persembahan yang kami berikan bisa bermanfaat bagi perkembangan gereja Tuhan. Bapa, doa syafaat kami juga pada hari ini kami naikkan juga kepada Tuhan. Kami berdoa semua untuk anak-anak KKR kami yang masih hingga saat ini masih mengikuti ibadah online di masa pandemi ini Bapak. Terus berkati mereka di dalam pendidikan mereka, biarpun mereka beribadah dan online, Tuhan tetap berikan yang terbaik. Berikan mereka hikmat dan kepintaran juga Tuhan berikan kepada mereka, dan kesehatan mereka Tuhan berkati semua kesehatan anak-anak KKR kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kepada orang tua anak-anak KKR kami, orang-orang tua guru-guru KKR juga. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati semua orang tua kami Bapak. Berikan mereka rezeki di dalam kehidupannya. Berkati juga, berikan mereka kesehatan Bapak, agar senantiasa mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kehidupan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga kepada bangsa dan negara kami, dari pemimpin tertinggi hingga terendah Bapak. Di masa-masa pandemi seperti ini, berkati semua yang telah bekerja untuk menanggulangi bencana ini Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan senantiasa mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk negara ini Bapak, agar semuanya bisa aman dan sentosa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga kepada lingkungan gereja ini juga, semua Bapak yang setiap Sabtu kami pakai untuk kegiatan ibadah online. Tuhan berkati terus gedung ini Bapak, berkati agar bertambah luas lagi tempatnya Bapak. Semua petugas-petugas di dalam gereja ini juga Tuhan berkati, berikan mereka semua rezeki, berikan juga mereka semua kesehatan, agar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada semua guru-guru KKR atas segala pergumulan pribadi lepas pribadi. Berikanlah kekuatan, berikan juga kesehatan Bapak. Apapun pergumulan mereka, berikan semua mereka kelepasan Bapak, agar mereka juga senantiasa mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami serahkan semua kehidupan guru-guru KKR kami di kampung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah penghujung ibadah kami di pagi hari ini Bapak.
Atas semua ibadah kami di pagi hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Inilah doa persembahan kami Bapa. Di atas semua ini, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Kudus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita lipat tangan kita mau berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.